Halo bosku, balik lagi sama gue Vicung 99. Jadi sekarang gue ini mau bongkar ini ya, menganalisa bunyi yang bener-bener bunyi ngeletrek banget sih ya. Dua tak emang standar tuh agak ngeletrek tapi nggak ngeletrek banget ya. Jadi ngeletrek halus lah seperti itu ya. Untuk di bagian blok ya atau di bagian piston gitu. Cuma kalau gua ini punya gue nih sekarang nih emang agak parah sih, bukan parah sih ya. Jadi suaranya tuh bener-bener jelas banget sih ngeletreknya gitu ya. Ya kalau sekiranya sih kalau gua cek dari luar itu antara ring piston haus atau ada masalah lain di bagian krek as ya. Antara dua itu aja sih kalau gua ya. Itu loh bosku. Makanya kenapa kalau bunyi kletrek yang keras itu kebanyakan dia low kompresi gitu kan. Tapi sebenarnya itu kalau untuk lebih detailnya lagi ya biasanya sih dari ring atau dari bagian tengah krek as ya bosku situ. Jadi dengar aja dulu suaranya ya bosku. Kita deketin ya biar jelas. Nah, dan suaranya itu seperti itu ya bosku. Jadi kalau gua sih kayaknya nggak normal sih ya dari segi suara ngeletreknya tuh nggak normal. Jadi maksudnya nggak standar gitu ya, seperti ada masalah gitu kan. Dan mudah-mudahan aja sih cuma ringnya aja gitu ya. Jadi kalau emang cuma ringnya, jadi gue tinggal beli piston baru aja gitu loh bosku. Gue juga mau sekalian buka tangki sama jok ya bosku, karena di pas RPM tinggi tuh dia ada bunyi getar sih di bagian dudukan tangki sini ya. Oke, oke. Dan ini headnya ya bosku. Alhamdulillah kalau untuk head sih dia nggak ada kendala ya kayaknya itu. Ini dia nggak ada kendala ini. Kita lihat pistonnya ya bosku. Nah, oke bosku. Jadi ini pistonnya ya. Jadi pistonnya gue masih pakai yang lama sih. Jadi maksudnya yang lama tuh bekas gua res gitu ya. Ini masih gua pakai. Ya gua nungguin aus sih sebenarnya ya. Gua nungguin ausnya aja. Jadi mungkin emang udah aus ya dari segi piston juga udah agak apa ya? Termakan halus lah bagian depan belakang sini. Nah, otomatis dia pasti nimpahnya ke boring ya bosku. Ya pasti nimpahnya ke boring bagian bawah sih. Kalau ke atas dia nggak mungkin. Dia pasti ke bagian bawah karena untuk ini bagian belakang piston dia cuma nyampe di exhaust ya bosku. Makanya kalau untuk masalah ke atas dia nggak akan kena sih. Ya alhamdulillah kalau untuk boring sih masih ini ya, masih layak lah, masih layak banget lah ukurannya. Masih layak banget. Di sini nggak ada seperti baret tajam atau apa, itu nggak ada sih ya. Nah, itu nggak ada sih. Dan cara menganalisanya lagi seperti ini ya bosku. Kalau untuk ring ya sebenarnya nggak semua masalah
bunyi kasar itu dari ring ya, bisa juga dari boring ya bosku. Cuma gua ngasih tahu sepengalaman aja lah, gua sharing aja lah gitu kan. Jadi versi gua lah gitu loh macamnya ya. Jadi sebelum kita nilai yang mana yang harus kita ganti atau apa aja yang kita ganti, jadi pertama kita lihat piston dulu ya, karena ini kan motor gue pribadi, gue pakai share lama, masih gue pakai share bekas res, dan ternyata sekarang sudah haus, menurut gue sudah haus ya. Pertama gue lihat dari depan dan belakang, itu udah termakan halus ya, seperti itu. Nah yang kedua, ini untuk bagian ring ya nggak usah dicoplok lah, jadi kita lihat dari sini aja sih, dari cahaya ya. Nah, dan bisa juga pakai kuku. Di sini dia udah kasar banget ya, jadi dia nggak halus nih, bagian dataran ring ini ya, dia kasar, dipegang kuku tuh dia kasar. Nah ini kasar, ini masih halus, yang ini dia kasar nih ya. Pokoknya sebelah sini dia kasar dipegang kuku, dan di sini dia halus. Berarti bagian ring ini ada yang termakan, ada yang haus ya, sebelah sini tuh. Kelihatannya? Nah, kelihatannya. Jadi di bagian sini dielus pakai kuku, dia kasar. Dan untuk bagian halus ya dia halus ya bosku. Nah, itu yang kedua ya bosku. Jadi ya seperti itu sih cara ngecek piston 2 tak ya. Dan lebih rentannya lagi, gua jelasin sedikit. Dari segi kadang piston itu di sini biasanya kena apa ya? Bruntus gitu ya bosku, kayak apa ya? Kayak pori-pori, kayak macamnya pori-pori, dan bisa juga ngerusak sampai ke head ya itu bosku. Itu faktor utama karena terlalu panas. Ya, yang kedua, piston gak kuat panas. Nah, yang ketiga itu kurang suplai oli samping kurang boros, seperti itu ya macamnya ya bosku, atau bahan bakar kurang boros lah, seperti itu. Jadi 3 faktor ya yang bisa bikin piston ini bisa berpori-pori gitu ya, bahkan bisa sampai merusak ke head juga ikut berpori-pori, seperti itu ya bosku. Dan alhamdulillah ini gua dari dulu ya, dari awal punya, ya bukan dari awal punya sih, dari semenjak main 2 tak gue pakainya NPP-an sih. Kalau untuk air king sama bebek lah, bebek goreng lah macam seperti itu ya, 2 tak yang polos lah, yang bermesin polos gitu ya, gue biasa pakai NPP. Karena gue ngincarnya alasan gue gini ya bosku, jadi gue punya logika sendirilah kan gitu loh. Jadi versi gue sendiri itu dari karena di satu ukuran piston itu pasti kita patok kayak macamnya kita pakai 150, itu kita nggak mau naik lagi ya, karena kita mau cari settingan di pego gitu kan, di 150. Jadi adapun boring termakan, otomatis kita bakal naik ke 200. Nah itu otomatis settingan pun atau rasa pun akan berubah sedikit ya, entah lebih enak atau lebih ngedrop sedikit, seperti itu. Tapi kenapa gua tetap pakai 150, karena gue biasanya ya seperti ini, jadi pistonnya yang haus, makanya kenapa gue pakai yang merek biasa. Jadi boring tuh insya Allah kuat terus ya, nggak akan maksudnya dari segi haus atau baret itu dia lama banget gitu kan. Jadi kebanyakannya ganti piston gitu ya, atau ganti ring, seperti itu. Makanya kenapa gue pakai piston yang biasa ya bosku, seperti itu. Dan ini sudah jelas banget harus diganti ya bosku untuk piston nih. Dan terus lagi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya aja, pokoknya di komentar aja, insya Allah gue balas pakai video ya bosku. Dan untuk lahar bambu, untuk lahar bambu sih ini masih normal ya bosku. Untuk lahar bambu dia masih normal, nggak ada yang haus atau termakan ya bosku. Jadi kita ceknya pelan-pelan ya bosku, jangan buru-buru. Nah, jadi cara cek lahar juga ya bosku, lahar bambunya ini, lahar bambu pin piston, kita masukkan
pinnya ya bosku. Jadi maksudnya masukkan ke stang seher, terus kita masukkan ini juga, masukkan pin pistonnya juga ya bosku, seperti itu. Dan ini masuk ke stang seher. Nah seperti ini ya bosku, seperti ini cara cek lahar bambu pin. Itu dia nggak goyang sama sekali sih. Jadi maksudnya goyang kanan kiri itu dia nggak. Adapun itu hanya toleransi lah, hanya toleransi sedikit saja sih, nggak begitu goyang banget ya, nggak goyang sampai 2 mili kan gitu kemiringannya, itu nggak sih. Jadi dia cuma goyang dikit aja sih. Nah dan itu toleransinya ya, intinya sedikit. Kalau untuk masalah yang standar lah kegoyangannya seperti itu ya bosku. Itu cara cek lahar bambu. Dan kalau untuk dari segi fisik itu dia nggak apa ya, nggak haus sih, nggak harus diganti ya. Kalau gua ini nggak harus diganti. Oke, dan gua pun pakai NPP lagi ya bosku. Nah karena yang udah pun gue seringnya pakai merek biasa sih. Dan gue nggak menyarankan bosku atau semuanya nih para subscriber gue untuk kalau mau pakai cara gue biar awet boring harus pakai yang merek ini gitu kan ya. Jadi ya bebas aja sih, terserah kalian aja, yang penting logikanya itu masuk lah ya. Jadi kita pakai yang biasa-biasa aja, maksudnya yang biasa tapi nggak terlalu tipis juga ya, atau ketahanan panasnya itu rendah banget nggak juga kan gitu loh. Cuma emang gue seringnya pakai NTP ya, itu beda ya bosku. Jadi intinya udah jelas banget nih, ring dia udah haus nih. Nah ring sudah haus, dan di bagian sini pun, bagian atas tonjolan piston ini dia sudah haus juga bosku. Nah ini ya, nih ini bening banget nih, sekaligus ada garis-garisnya juga ini juga sudah haus. Jadi kayaknya gue cuma ganti piston aja sih. Buat ini gue ganti piston aja, dan gue bakal bikin ininya lagi nih, bikin lubangnya lagi. Dan gue juga bakal ngebersihin ininya dulu ya, gue bentuk ulang lagi nih. Gue bentuk ulang lagi sedikit ya, paling agak besar sedikit lah, nggak terlalu besar juga sih bosku, karena ini untuk hariannya. Karena gue mau ganti tapi gue nungguin ini haus dulu gitu ya, seperti itu. Oke. Dan cuneran juga gue masih pakai yang biasa ya bosku. Nah pakai yang biasa, jadi cukup pakai yang biasa aja. Dan untuk mata tuner ya itu pakai yang agak kasar ya, biar agak cepet sih, agak cepet ngebentuk ya, agak cepet kemakan gitu maksud gue, seperti itu ya bosku. Nah oke bosku, jadi ini udah jadi ya. Ya mau dipan simpel sih, mau dipan simpel aja. Jadi dari depannya, dari lubang hisap ini, dari sini ke sini itu dia gua agak tinggiin kisaran 0,5 kurang lebih ya. 0,5 itu kurang lebih loh bosku. Nah dan yang kiri pun sama ya, kiri sama. Nah dan untuk tengah, nah, tiang tengah ini itu gua agak papas sedikit sih, jadi dia agak kecil. Jadi gua ngincernya bukan ngincer sih, jadi emang kebiasaan gua dan versi gua agak ngelebarin hisapan ya. Jadi lubang hisapnya tuh agak gua lebarin gitu loh. Jadi biar bahan bakar juga lebih lebih apa ya, menghisapnya tuh lebih banyak bahan bakar lagi gitu ya bosku. Kalau gue sih gitu aja.
Nah, dan untuk ini titik-titik ini gua emang sengaja dari dulu gua pakai gitu ya buat apa ya? Bahasanya mencangkok lah mungkin ya seperti itu ya. Jadi dia buat ngejebak oli samping lah. Pas begitu naik turun piston ya. Jadi dia naik turun tuh kejebak oli samping di sini buat ngelumasin boring sih. Dan untuk head juga udah kinclong ya bosku. Ini udah gua bersihin dan alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa sih. Tinggal bersihin lem-lemnya aja. Nah jadi sedikit penjelasan lagi ya bosku untuk ring ya. Nah dan untuk ringnya ini yang tadi gua bilang haus ya di awal. Ini walaupun boring bagus ya, boring ini benar-benar bagus ya 99%. Tapi kalau ring seperti ini, apalagi itu di motor 4 tak itu dia bisa berasap lah, alias ngebul ya bosku. Karena ringnya dia haus. Karena ringnya dia haus dan bergerigi ya bosku. Jadi celah-celah udara di antara ring dan dinding liner atau boring dia bakal tembus ya udara itu. Nah, dan untuk patak berarti oli pun dia bakal sedikit-sedikit dia tembus ke atas ya bosku seperti itu. Ya itu penjelasan tambahan sedikit lah bosku. Oke, jadi kita langsung pasang aja ya bosku. Untuk segi membran juga bosku itu udah gua cek ya dan dia masih bagus ya. Ya buktinya dari di kompas saja dia dari terhisapnya dia bunyi ya. Nah, oke bosku, jadi ini udah beres terap ya dan sekarang kita denger apakah masih ada bunyi dari bagian blok atau bagian piston itu bunyi atau enggak ya. Kita cek. Oke bosku, jadi sekiranya itu aja ya. Banyak asap ini bosku. Jadi itu untuk masalah bunyi itu dia udah agak apa ya? Bukan udah agak halus ya, emang standar lah gitu ya. Untuk dari mesinnya itu udah halus lah gitu ya. Untuk halus-halus 2 tak ya, mungkin yang paham-paham mungkin ya seperti itu. Oke, makanya itu alasan gua kenapa gua pakai piston yang biasa ya. Karena gua nggak mau merusak boring. Oke, dan itu pun harus jaga-jaga juga ya. Kalau jangan nungguin sampai piston tuh sampai pecah segala macam ya, boring bisa rusak juga kan gitu. Yang penting seenggaknya ada toleransi kalau sudah berisik atau sudah dicak bahwa ini ser harus ganti, ganti ya bosku. Jadi seperti itu aja penjelasan dari gua dan semoga bermanfaat untuk penjelasan dan video ini ya bosku. Pokoknya dukung terus channel gua dan thank you.